Baik teman muda, pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Norman Ginting, SPDI, MPDI, selaku dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan langsung aja kita sapa pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Pak pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu langsung aja yuk kita mulai ya. Tema kita hari ini literasi moderasi beragama dalam bingkai pendidikan Islam. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara singkat. Silakan Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Unsu FM. Tema kita pada hari ini berkaitan dengan literasi moderasi beragama dalam bingkai pendidikan Islam. Tentunya tema ini sumber dari Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata latakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasul 'alaika syahida. Wal akhir ayat. Inti dari ayat ini bahwa Allah menegaskan kita dijadikan umat pertengahan, wasata. Di dalam Islam moderasi itu kata lainnya adalah wasata, kaum pertengahan yang menjadi saksi atas perbuatan manusia agar Rasul menjadi saksi perbuatan kamu ya. Jadi Allah itu tidak menciptakan manusia itu untuk berpotensi melakukan sesuatu yang tidak baik menurut pandangan Islam. Jadi literasi moderasi beragama yang ini juga menjadi sebuah terobosan strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Agama sebagai upaya untuk menekan perilaku-perilaku intoleran, kemudian tindakan-tindakan diskriminatif yang mengarah kepada perbedaan keyakinan. Bahwa ada sebuah fenomena intoleran yang terjadi di negara ini dan di bangsa-bangsa lain juga, sehingga moderasi beragama dijadikan sebuah strategi untuk bagaimana ada titik temu agar konflik intoleran ini dapat ditengahi sesuai dengan keyakinan umat beragama itu masing-masing. Memang ini menjadi polemik Mas ya, terkait dengan moderasi agama ini dikatakan sekular, dikatakan liberal. Padahal moderasi beragama ini juga bagian dari syariat Allah ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 143 yang saya sampaikan tadi. Maka perlu sebuah formulasi bagaimana pemahaman atau literasi moderasi beragama ini dapat disemai untuk generasi-generasi penerus itu. Maka lembaga pendidikan Islam sebagai sebuah sistem yang mengadopsi nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis untuk dapat menggaungkan ini gitu loh, mempersiapkan generasi ini dan menanamkan nilai-nilai moderasi, nilai-nilai wasatiyah tadi yang berkaitan dengan tawassud, al-adalah ya. Kemudian tasammuh. Ini merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam moderasi beragama itu ya, adil, toleran ya. Kemudian tenggang rasa. Ini sikap-sikap seperti ini memang harus dimunculkan di dalam kalangan umat beragama, mau itu Islam, Hindu, Kristen, Protestan gitu ya. Agar apa? Agar kita mampu menciptakan sebuah kerukunan itu gitu. Memang konflik, perbedaan pandangan dan pendapat tidak bisa kita elakkan, tetapi setidaknya kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang
bermartabat dan mengakui adanya berbagai perbedaan itu, harus punya sebuah terobosan bagaimana di tengah-tengah perbedaan itu ada sebuah persamaan, ya. Bukan berarti persamaan terkait dengan keyakinan keagamaan. Falsafah negara kita, ideologi kita Pancasila sudah coba membuat terobosan untuk merangkul kita yang berbeda ini. Believe it of God, gitu. Sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini tidak bisa lagi dibantah. Bukan berarti ada penggiringan. Kita juga tidak bisa berpandangan bahwa ini agama kami, gitu loh. Islam juga tidak pernah mengajarkan bahwa tindakan-tindakan intoleran itu dibenarkan, juga tidak, gitu loh. Dari sisi kehidupan komunitas, kita punya keyakinan, nilai-nilai yang kita yakini, tetapi ada juga nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi juga, yaitu nilai-nilai humanisme itu, bahwa kita di dalam Islam juga ada konsep rahmatan lil alamin, bahwa rahmat Allah itu bukan hanya tertuju kepada umat Islam saja, tapi sebagian alam semesta ini, semua makhluk apapun yang ada di muka bumi ini dalam rahmatnya Allah, gitu. Jadi penting literasi moderasi beragama ini untuk terus didengungkan, untuk terus diimplementasikan di dalam terkhusus, ya, di dalam struktur pendidikan yang ada hari ini, mulai dari level sejak dini sampai perguruan tinggi. Begitu juga dengan tes Sumatera Utara, Muhammadiyah Sumatera Utara juga harus sudah memulai ini, memiliki formulasi bagaimana merancang pengetahuan atau literasi moderasi beragama dalam mata kuliah al-Islam kemuhammadan. Itu upaya. Kita harus terus berupaya. Kalau kita tidak berupaya dalam mengurai atau memutus mata rantai tindakan-tindakan atau fenomena-fenomena intoleran yang terjadi di negara ini, bangsa ini tidak akan besar dan bangsa ini akan mudah dipropaganda oleh kepentingan-kepentingan bangsa lain. Itu singkatnya menurut saya terkait dengan tema hari ini, Mas. Kira-kira ada yang mau dielaborasi lagi? Oke. Baik, teman-teman muda, tadi kita sudah mendengarkan sedikit, ya, secara singkat dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Norman Ginting, yang mana sudah menjelaskan terkait tema kita hari ini tentang literasi moderasi beragama dalam bingkai pendidikan Islam. Dan teman-teman muda, untuk saat ini kita juga sedang melakukan siaran langsung atau live di Facebook kita di Umsus Spasi MPD Spasi Medan. Jadi buat teman-teman muda yang mungkin mau bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung bertanya di kolom komentar, ya, di Facebook kita. Dan juga bisa langsung telepon di WhatsApp kita di 0821 22022916. Baik Pak, ini mungkin sambil menunggu telepon atau mungkin ada yang mau bertanya-tanya, ini sedikit saya bertanya nih Pak. Kira-kira Pak, gimana sih Pak sikap moderasi beragama bagi seorang mahasiswa ini? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Baik. Sikap moderasi maka memang perlu, maka saya menggunakan istilah literasi. Literasi itu kan sebuah kemampuan, ya, untuk memahami informasi terkait dengan informasi apapun itu, karena memang kita di era digitalisasi saat ini yang memang teknologi informasi itu sangat berperan kuat di dalam menyediakan berbagai informasi dan pengetahuan bagi kita umat manusia. Terkait dengan sikap dan tindakan yang harus diekspresikan mahasiswa ketika berbicara tentang moderasi beragama ini, tentu hal yang pertama yang harus dipahami mahasiswa bahwa saling menghargai, saling toleransi satu sama lain, saling mendukung satu sama lain dalam hal tugas-tugas kemanusiaan ini merupakan kewajiban kita sesama manusia. Jadi setidaknya seorang mahasiswa itu harus memiliki literasi moderasi beragama ini
penting karena mahasiswa merupakan agent of change di tengah-tengah masyarakat. Maka UMSU akan persiapkan itu. UMSU akan persiapkan itu sehingga pemahaman mahasiswa terkait dengan perbedaan-perbedaan keyakinan, perbedaan-perbedaan ritualitas keagamaan yang terjadi nanti di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi sebuah konflik yang terus digiring menjadi bola panas. Sehingga mahasiswa itu nanti tahu dia bertindak dan bersikap dan berpendapat seperti apa ketika fenomena tersebut dia temukan di lingkungan atau di tempat tinggal atau di kampung halamannya nanti. Maka yang perlu dipahami hari ini, mahasiswa harus memahami, yakini pelajari agamanya gitu. Bukan mempelajari agama orang lain setidaknya. Atau kita bukan mengulik-ngulik yang menjadi keyakinan atau nilai-nilai yang dipahami dan diyakini oleh agama lain. Tidak. Pahami, kuncinya sekarang umat Islam ini kurang untuk memahami agamanya sendiri. Terkait dengan pemahaman keagamaannya itu kan urusan para ustadz-ustadz. Kalau itu hanya urusan mahasiswa Fakultas Agama Islam. Tidak, semua kita punya kewajiban untuk memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam agama kita. 143 menjadi salah satu, Al-Baqarah 143 menjadi salah satu dasar atau landasan teologis yang Allah sudah cantumkan di dalam Al-Quran, bahwa wasato atau karena ada derivasi, ada pengadopsian kata untuk lebih menarik, muncullah istilah moderasi ya. Padahal moderasi ini di dalam Islam itu wasato, wasit itu. Wasit sama wasat itu satu kata itu ya. Wasit itu kan penengah itu kan. Begitulah logika kita sebenarnya untuk membumikan moderasi beragama di negara Indonesia ini. Karena secara konsepsi kita memang berbeda. Ya, banyak agama, suku, budaya dan lain sebagainya, dan ada kearifan lokal yang cenderung mengiringi nilai-nilai keagamaan kita ya. Itulah sebab kalau ada di dalam kajian Nasaruddin itu ada Islam kejawen ya, Islam yang diiringi dengan nilai-nilai kebudayaan Jawa itu, dan hal itu sebenarnya merasa terjadi gitu. Tinggal kita harus membatasi, maka perlunya pemahaman keagamaan yang utuh dalam hal ini. Kira-kira itu menurut saya. Dan memang benar ya Pak ya, karena kita lihat memang kita di Indonesia ini juga bukan hanya dengan satu agama. Iya. Kita berbaur dengan agama-agama lain, paling tidak kita juga harus adanya toleransi juga. Iya. Baik Pak, ini kita lanjut lagi, mungkin belum ada yang bertanya, mungkin ada sedikit saya yang menanya nih Pak. Oke. Kira-kira Pak, gimana ya hubungan moderasi Islam dengan akidah? Hubungan moderasi Islam dengan akidah, oke, ini good pertanyaan. Hubungan moderasi Islam dengan akidah. Akidah itu kan sebuah ikatan, sebuah simpulan. Kalau mau kita gambarkan bahwa akidah itu bahwa kita melakukan tautan yang erat dengan syariat. Syariat itu kan jalan yang telah Allah pilih untuk suatu kaum atau suatu umat untuk bisa berada dalam syariat yang sudah kutentukan, kan gitu kan. Jadi, moderasi beragama ini juga tidak ada relasi dengan akidah tentu gitu loh. Karena kita berakidah lah, maka kita ingin menjadi umat wasat. Itu kan perkataan Allah ya. Wa kadzalika ja'alnakum ya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam. Kamu di situ memang kum itu ditujukan untuk umat Islam. Otomatis ini merupakan sikap toleransi itu bukan berarti bagian yang terpisah dari akidah. Karena kita memiliki akidah yang kuat, maka kita harus paham posisi kita sebagai umat pertengahan itu gitu, untuk bisa menebarkan kebaikan. Karena gini, dalam konsepnya itu jiwa kita ini terbagi dua, memang Allah desain. Fa'alhamaha fuzuraha wa taqwaha. Aku ciptakan, maka aku ciptakan, kata Allah. Fuzuraha, jiwa manusia itu cenderung melakukan keburukan. Wa taqwaha, cenderung melakukan kebaikan.
Dua sisi ini memang ada di dalam diri kita. Ini kaitannya dengan akidah tadi ya. Akidah itu kan tautan kita. Renggangnya ikatan yang sudah kita simpul itu tergantung kita sebenarnya. Karena memang itu tantangannya. Karena memang Allah desain jiwa itu dalam dua fase itu. Melakukan kebaikan, cenderung melakukan keburukan, cenderung melakukan kebaikan. Maka ada istilah di dalam Al-Quran yang sering menjadi slogan kita terus di pemuda Muhammadiyah atau di persyarikatan Muhammadiyah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian pada kebaikan. Karena memang ada keburukan yang selalu mengiringi di dalam diri kita. Kita cenderung melakukan, orang sealim apapun ya, dia itu bukan berarti aman dengan nilai-nilai yang tidak baik itu. Cuma dia coba mendominasi di dalam dirinya itu lebih banyak kebaikan yang dia lakukan sehingga dapat menekan keburukan itu yang terkungkung dalam hawa nafsu. Maka Allah ciptakan hawa nafsu bagi kita, bukan berarti hawa nafsu itu menjadi sebuah instrumen yang cenderung melakukan keburukan saja. Dengan hawa nafsu juga bisa melakukan banyak nilai-nilai kebaikan. Kira-kira itu gambaran dari yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan Mas tadi. Baik teman-teman muda, kita masih buka ya WhatsApp kita di 082122022916 buat teman-teman muda yang mungkin mau bertanya seputar tema kita hari ini di dialog kajian keislaman, yaitu literasi moderasi beragama dalam bingkai pendidikan Islam. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita saat ini sekarang sedang live atau share langsung di Facebook kita di Luxus Spasi Radio Spasi Medan. Baik Pak, ini ada yang bertanya di Facebook nih Pak. Apa misi yang ingin dicapai dalam literasi moderasi beragama dalam bingkai pendidikan Islam? Dari Hadijah. Silakan. Baik, misinya sebenarnya untuk menciptakan sebuah kerukunan ya. Karena kita harus sadari bahwa fenomena intoleran, fenomena perang suku, fenomena diskriminasi terhadap kaum minoritas di satu daerah ini masih menjadi apa ya, perhatian khusus bagi kita, sehingga pemerintah juga terakhir mengambil sebuah kebijakan. Hal ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah politiknya pemerintah, itu terserah, yang penting pemerintah menentukan strategi. Jadi mulai tahun 2016 itu Kementerian Agama menggulirkan wacana ini ya, dan lahirlah program-program moderasi beragama di Indonesia. Ini dijadikan sebuah apa ya, strategi ya untuk bisa mengurai permasalahan itu. Kalau ada katanya misi sekularisme, liberalisme, nggak apa-apa gitu. Kalau orang mau berbeda pandangan terkait dengan ini silakan, tapi kita lihat buktinya. Kenapa saya punya konsen terhadap kajian ini, memang betul hari ini kita harus lebih mengedepankan untuk hal-hal yang berkaitan dengan sosial, itu yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia. Kita harus mendepankan nilai-nilai kemanusiaan kita itu, karena tidak ada ketersinggungannya. Kita toleransi itu kan bukan toleransi mengakui keyakinan keagamaannya. Yang kita ingin bangun apa? Hablum minan nas. Kan hanya ada dua cara kita untuk bisa berinteraksi dalam dua dimensi. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan sesama manusia, siapa saja manusia itu gitu kan. Kalau perkara keyakinan ya lakum dinukum waliyadin, kan itu udah tuntas gitu kan. Tapi untuk sisi kemanusiaan, ya kita punya peran masing-masing untuk saling mengisi satu sama lain. Bukan berarti kita membenarkan keyakinan yang diyakini. Keyakinan kita kan sudah jelas, lakum dinukum waliyadin gitu kan. Tidak ada lagi space untuk kita ini. Muhammadiyah juga memiliki, dalam kepribadian Muhammadiyah ada penegasan seperti ini yang berorientasi pada moderasi beragama. Dan Kiai Haji Haidar Nasir juga sering mengurai pemikiran yang terkait dengan ini di berbagai tulisan yang ada di Suara Muhammadiyah.
Karena memang kepribadian Muhammadiyah itu salah satu poin terpentingnya adalah Muhammadiyah itu punya kepribadian dan identitas yang jelas. Satu contoh terkait dengan moderasi beragama dan orientasi mutlak dari moderasi beragama ini adalah baldatun thayyibatun warabun ghafur, ya, negeri yang baik dan dalam lindungan Tuhan. Negeri yang baik adalah adanya harmonisasi, adanya kerukunan. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bisa rukun, kita bisa tetap hidup dengan baik, kita bisa tetap tentram hidupnya, dan hal itu yang akan membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Kira-kira itu menurut saya dari pertanyaan Nur Hajijah. Ya, baik teman muda, tadi sudah ada yang bertanya ya di Facebook kita, yaitu Hadijah, dan sudah dijawab juga oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Norman Ginting, SPDI MPDI. Baik teman muda, kita masih buka ya line telepon kita di WhatsApp ya. Jadi buat teman muda mau telepon melalui WhatsApp kita atau mungkin mau chat ya, di chat di WhatsApp kita boleh langsung aja di nomor 082122022916. Dan seperti Hadijah tadi yang barusan ini, itu bertanya di Facebook kita di kolom komentar ya. Bisa kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar, karena saat ini kita juga sedang live atau siaran langsung di Facebook kita di UMSU Spasi Radio Spasi Medan. Baik Pak, ini masih belum ada lagi yang nanya nih Pak. Saya coba kasih penekanannya untuk penekanan sedikit terkait dengan tadi kita sudah mengkaji moderasi itu secara agama dan lain sebagainya. Ini ada penekanan bahwa moderasi itu bisa jadi sebuah karakter. Jadi ada namanya karakter moderat ya. Karakter moderat yang dalam hal ini ada empat karakter moderat yang ingin saya sampaikan. Bahwa pertama, adanya relasi agama dan negara, ya, itu karakter moderat. Kita harus pahami itu bahwa relasi agama dan negara ada. Itulah yang menciptakan sebuah komitmen kebangsaan. Kemudian adanya relasi antara umat beragama, itulah dia toleransi. Ya. Kemudian yang ketiga, ekspresi keagamaan yang ramah, nir kekerasan. Nah, itu karakter dari moderat itu. Kemudian yang terakhir, relasi agama dan budaya, arif terhadap budaya lokal atau kita sering sebut kearifan lokal atau local wisdom. Ini sebenarnya karakter yang harus dibangun. Ini bagian daripada revolusi mental yang digaung-gaungkan oleh Presiden Jokowi itu sebenarnya punya nilai positif ya. Memang mental kita ini sedang apa ya, terdegradasi ya. Perlu adanya formulasi, perlu adanya refresh terkait dengan mental bangsa ini, sehingga kita tidak terancam dengan berbagai perkembangan yang terjadi hari ini. Mau era globalisasi kayak mau era digitalisasi 4.0, 5.0, dengan segala dampak-dampak negatifnya, kan pasti ada dampak negatif. Ketika kita memiliki karakter-karakter seperti ini, kita tidak akan apa ya, gamang dalam, atau bahasanya itu gegap gembita atau gegar ya. Tidak akan gegar, atau bahasa lainnya seperti yang diungkap oleh Profesor Renat Kasali, ada apa, disruption ya, disrupsi ya. Sehingga disrupsi ini tidak menjadi bagian yang menghantui kita gitu loh. Karena disruption ini memang sebuah komoditas politik sebenarnya, dinamika yang memang dibangun menggunakan berbagai
identitas dan menjadi sebuah komoditas, menjadi sebuah politik identitas dan lain sebagainya. Itu titik tekannya, Mas ya, terkait dengan literasi moderasi beragama. Kita harus memahami informasi-informasi terkait dengan moderasi beragama, bahwa moderasi beragama ini bukan bertujuan untuk meliberalkan keyakinan keagamaan kita semata-mata untuk kepentingan bersama, ada public trust di dalamnya sehingga kita bisa saling hidup harmonis, saling memiliki kebebasan untuk melaksanakan ritual keagamaan masing-masing tanpa mengganggu satu sama lain dan saling menjaga satu sama lain, sehingga kita memiliki komitmen kebangsaan, sehingga kita memiliki nilai-nilai toleransi, sehingga kita memiliki sikap untuk tidak nir kekerasan, dan kita punya sikap untuk arif terhadap nilai-nilai kebudayaan atau kearifan lokal itu. Itu kira-kira menurut saya, Mas. Baik, Pak. Dan teman-teman muda, masih ada waktu lagi ya, sekitar 10 menit ya, 10 menit lagi kebersamaan kita di sini di program Dialog Kajian Keislaman. Dan seperti dari di awal tadi ya yang saya sampaikan, untuk hari ini kita mengangkat tema yaitu literasi moderasi beragama dalam bingkai pendidikan Islam. Dan hari ini kita sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Norman Ginting, SPDI MPDI, selaku dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik Pak, ini belum ada lagi yang tanya, tapi mungkin saya nanya ini boleh Pak ya? Pak, itu gimana sih ya kira-kira ciri-ciri seorang yang bersikap moderat? Ciri-ciri seseorang yang bersikap moderat. Oke. Baik. Ciri-ciri orang yang moderat itu ya. Moderat itu tidak antipati dengan contoh konkret ya. Kita tidak risih dengan umat beragama lain gitu ya. Contoh misalnya kita tidak perlu mengkritisi atau menolak ritual-ritual yang dilakukan oleh umat agama lain. Salah satu contoh sederhana yang mungkin sering menjadi trouble ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat ya. Kemudian ini untuk semua agama ya, semua agama. Kemudian saling menghargai, bukan berarti kita saling menghargai itu, saling bertoleransi itu bukan berarti keluar dari nilai-nilai syariah itu, mengucapkan hari raya dan hari raya kalau memang menjadi sebuah prinsip dalam keagamaan kita bahwa tidak boleh mengucapkan gitu kan, dan kalau umat agama lain aja mengucapkan, berarti itu sebenarnya saling menghargai. Mungkin tidak diatur di agama mereka, tapi diatur di agama kita. Nah, hal-hal seperti ini harus ditengahi dengan pendapat-pendapat yang rasionalistik gitu loh. Jangan dijadikan jadi menjadikan serangan yang perdebatan yang tidak bermutu gitu ya. Saya sering tuh kadang ada ucapan selamat Natal misalnya gitu ya, ucapan selamat Natal. Di agama kita tidak dibenarkan hal demikian ya. Kalau itu menjadi sebuah keyakinan kita, ya sudah laksanakan gitu. Tapi jika ada umat sudah jadi muncul itu nggak menghargai umat agama lain aja ngucapin, bukan dari sisi itu ya, itu bukan menghargai, dan itu kita berpijak pada keyakinan kita sendiri karena itu udah masuk pada teritorial keagamaan ya. Kira-kira seperti itu untuk ciri-ciri yang sederhana lah yang harus kita bisa pahami di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Memang bisa kita lebih banyak explore lagi Mas ya, bahwa banyak ciri-ciri dan tindakan moderasi beragama ini yang sudah kita lakukan. Ini hanya sebagai merefresh saja ini konsep ini ya. Sebenarnya sebagian itu sudah melakukan, apalagi kita di Sumatera Utara ini yang merupakan miniatur dari perbedaan itu ya. Kita di sini kental dengan perbedaan beragama yang bisa hidup berdampingan satu sama lain. Kemudian di Sumatera Utara ini juga banyak suku adat dan budaya, dan saya lihat di daerah mau ke ke pemandian yang arah Binjai masuk dalam itu
Itu ada gereja berdampingan pas dengan masjid. Bersebelahan gitu. Bersebelahan, dan itu wujud dari moderasi beragama. Mereka bisa berdampingan gitu. Rumah ibadahnya bisa berdampingan dan saling menghargai. Di sana mayoritas masyarakat Karo ya, dan ada juga Muslim. Sama-sama besar rumah ibadahnya. Ini bentuk apa ya? Identitas moderasi beragama yang baik gitu untuk bisa dicontoh. Berarti dengan adanya itu, dengan berdirinya gereja dan masjid secara berdampingan, itu simbol dari harmonisasi yang luar biasa dan nilai-nilai toleransi yang tinggi. Itu menurut saya, Mas. Baik teman-teman muda, kayaknya kita sudah panjang lebar nih ya Pak ya bicara, tapi ini kayaknya waktu juga yang memisahkan kita karena Pak udah mau habis ya Pak ya, kan nggak terasa juga sudah hampir 1 jam ya untuk program kali ini. Baik teman-teman muda, sebelum kita selesai udahan di program kita Dialog Kajian Keislaman kali ini, saya mungkin mau minta kepada Bapak ini untuk memberikan sedikit closing statement atas apa ya tema kita hari ini Pak. Oke, baik, terima kasih Mas. Closing statement saya dalam siaran kita kali ini, saya lebih menekankan bahwa umat Islam itu adalah umat wasatoh ya, umat tengahan yang identik dengan kemajuan ya, berpikir maju, kemudian memiliki kecerdasan spiritual yang bagus, memiliki kecerdasan emosionalitas yang bagus, karena untuk bisa menghargai, untuk bisa saling toleransi itu setidaknya bagian dari kerja kecerdasan emosional ya. Kita bisa menata perasaan kita bisa lebih menempatkan perasaan kita, karena emosionalitas itu menjadi sebuah apa ya, pemicu ya untuk kita bisa bersikap dalam bingkai moderasi beragama ini. Maka tentu agar kecerdasan spiritual, emosional itu dapat terbentuk sebagaimana yang diinginkan, perlu proses penyemaian yang harus memahami langkah-langkah dan prosedur dalam moderasi beragama ini. Maka tentu lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan Islam atau lembaga pendidikan seperti Niftas Muhammadiyah Sumatera Utara harus memiliki formulasi ini, memikirkan langkah ini, bagaimana caranya kita menyemai nilai-nilai moderasi beragama ini sehingga nilai-nilai moderasi beragama ini bisa tertanam menjadi sebuah pemahaman dan tindakan dan sikap mahasiswa sebagai generasi penerus, agent of change di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk perubahan sosial itu dapat terkendali dan dapat terkondusivitas, sehingga adanya harmonisasi dalam kehidupan kerukunan umat beragama di tengah-tengah kehidupan kita semua. Kira-kira itu. Terima kasih Mas atas kesempatan dan waktunya. Baik, terima kasih Pak Norman Ginting yang pada hari ini sudah berkenan hadir sebagai narasumber kita di acara Dialog Kajian Keislaman. Baik teman-teman muda, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman muda yang sudah ikutan bergabung di Facebook kita pada hari ini. Dan sepertinya tadi ada hanya satu ya yang bertanya nih ya. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah ikutan join di Facebook, di live kita di Unsus Spasi Emredo Spasi Medan. Dan sebelum kita akhiri, saya juga mengucapkan terima kasih pada narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Norman Ginting, SPDI MPDI, selaku dosen FAI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman muda, kita udahan dulu ya untuk di program Dialog Kajian Keislaman kali ini. Dan jangan lupa masih banyak lagi program-program yang menarik lainnya sampai ke pukul 12 malam nanti. Baik, saya Iman Kafi pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.